Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Arfan Mubarok. Berikutnya ada Ujan Satrio. Oke, selanjutnya ada kami dari mahasiswa Permata Universitas Sriwijaya. Kami mengambil mata kuliah Sistem Agribisnis dan kami bertiga berasal dari Universitas Tidar Magelang. Di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat vlog mengenai agribisnis yang ada di Indonesia, terutama pada daerah kami masing-masing. Nah, di sini kami melakukan kunjungan kepada peternak di daerah Temanggung, yakni Bapak Ahmadi selaku pemilik usaha peternakan tersebut. Oke, jadi Pak Ahmadi ini memelihara ayam cemani. Sebenarnya apa sih ayam cemani itu? Apakah bisa dimakan? Dan bagaimana cara mengolahnya? Nah, nanti kita akan bahas pada video ini. Oke, jadi sebenarnya apa sih ayam cemani ini? Jadi ayam cemani ini merupakan ayam asli, ayam lokal asli Indonesia yang mungkin untuk penyebarannya sudah tersebar di seluruh Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke gitu. Yang mana ayam cemani ini memiliki ciri khas khusus, yakni berwarna hitam. Nah, ini warna hitam ini mulai dari jenggernya, mulai dari jengger, paruh, bulu, sampai kulitnya itu berwarna hitam. Ini ciri khusus dari ayam cemani. Ayam cemani ini biasanya digunakan untuk kegiatan upacara-upacara adat, yang mana seperti yang kita ketahui saat ini ayam cemani sering dihubungkan dengan hal-hal mistis. Jadi kalau misal ada ayam cemani lewat, pasti mikirnya ini tuh ayam mistis, pasti ini sebenarnya jelmaan jin gitu, Wah. Nah, itu sebenarnya itu nggak ada ya. Jadi ayam cemani ini sama pada seperti ayam-ayam pada umumnya. Jadi tetap bisa dimakan, bisa dipelihara dengan normal tanpa harus melakukan ritual-ritual. Namun karena memang kebiasaan dari masyarakat Indonesia menggunakan ayam ini sebagai ayam ritual, ayam-ayam ini digunakan sebagai upacara adat, jadi memang terkesan ayam ini memiliki unsur magis atau mistis seperti itulah ya. Mungkin untuk videonya bisa disaksikan teman-teman. Ini ada videonya. Nah, ini dia tempatnya. Ini ada Mas Mirza Aulia ya sebagai aktornya nih. Dan juga Mas Ujan sebagai kameramennya. Jadi ini yang pegang kamera itu Mas Ujan Satrio. Nah, ini adalah rumah Bapak Ahmadi selaku pemilik peternak ayam cemani. Nah, ini beliaunya. Ini beliau cukup ramah. Jadi kita memang orang-orang di daerah sekitar Kedo itu memang ramah-ramah. Dan di sana kami diajarkan untuk yang pertama ini ada cara pembuatan pakannya. Jadi ini kami menggunakan ransum campuran antara konsentrat dan juga dedak padi. Jadi memang karena peternakan di tempatnya Pak Ahmadi ini masih sederhana, masih tradisional, jadi untuk manajemen pemeliharaannya termasuk pemberian pakan itu masih sederhana. Di sini Mas Mirza melakukan kegiatan pencampuran pakan dengan penambahan sedikit air ya. Jadi ini nanti diaduk sampai homogen. Yang mana tujuan pemberian air ini yang pertama untuk menghomogenkan, yang kedua adalah untuk meningkatkan palatabilitas dari ayam cemaninya. Ini prosesnya cukup simpel ya, cukup mudah. Ini jadi memang kandangnya dari Bapak Ahmadi ini cukup sederhana karena memang masih berupa peternakan tingkat rumahan ya. Biasanya kayak belum terlalu berkembang gitu. Ini cukup sederhana, jadi ini pakannya diletakkan di beberapa sudut. Ini untuk ternak-ternak yang diumbar ini diletakkan di sini. Ini diberikan secukupnya aja ya, sesuai dengan jumlah ternak yang diumbar. Ya, ada juga beberapa ternak yang dikandangkan. Ini juga diberikan wadah khusus untuk penempatan pakannya. Di sini biasanya untuk ternak-ternak yang dikandangkan ini memang ada tujuannya sendiri. Misalnya yang ternak ini mungkin ini ayam calon induk ya. Jadi benar-benar dijaga kualitasnya dan dimasukkan ke dalam kandang. Ini ada dua induk.
Nah, ini untuk anak-anaknya ini. Jadi sederhana sekali. Jadi untuk pemberian pakan ini memang di sana sebenarnya ini kurang terkontrol, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Harusnya ini benar-benar dikontrol untuk pakan ini agar gimana caranya tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri atau mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Namun karena sudah kebiasaan di peternakan Pak Ahmadi ini diberikan secara seperti ini, jadi si ternak-ternak itu sudah kebal. Jadi mereka tetap tidak sakit walaupun diberikan pakannya secara seadanya seperti ini. Nah, ini ada pejantannya nih, pejantan ayam cemani. Jadi ini ayam yang sering melakukan kegiatan enak-enak. Nah, ini ayamnya ini ditangkap sama Pak Ahmadi. Jadi cukup jinak ini ayamnya. Jadi semuanya berwarna hitam, dari mulai jengger, mulai bulu, bahkan sampai kulit itu warnanya hitam semua. Ini proses pemberian pakannya, cukup sederhana. Nah, oke, baik. Jadi kenapa kami tidak langsung menggunakan vlog pada tempat peternakan tersebut? Karena ketika kami melakukan kunjungan itu kebetulan Bapak Ahmadinya kurang bersedia ketika kita melakukan vlog secara langsung. Jadi beliau menginginkan untuk video narasi saja. Nah, jadi untuk itu kami membuat konsep seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang apakah ayam cemani ini bisa dimakan. Nah, dan bagaimana cara mengolahnya. Jadi karena tadi saya sebutkan ayam cemani ini sama dengan ayam-ayam jenis lainnya seperti ayam broiler, maka ayam cemani ini bisa dimakan, ya, bisa dimakan. Untuk pengolahannya, di sini ada sedikit video juga tentang cara pengolahannya, dan di sini kami meminta bantuan seseorang untuk memasakkannya karena kami keterbatasan skill, ya, karena kurang tahu cara pengolahannya. Jadi kita memohon bantuan kepada seseorang untuk memasakkannya. Ini adalah cuplikan videonya. Baik, proses selanjutnya adalah proses pemasakan, di mana sebelum melakukan pemasakan ini sudah dilakukan penyembelihan dan pencabutan bulu serta pengeluaran kotoran dari perut ayamnya. Nah, untuk pembakaran ini sendiri bertujuan untuk yang pertama adalah untuk mematangkan, ya, untuk memasak dari daging ayam cemani ini. Untuk yang kedua adalah tujuannya untuk menghilangkan bulu-bulu halus yang masih tersisa, karena memang kulit ayam cemani ini berwarna hitam, jadi untuk bulunya itu sulit untuk memastikan bahwa bulu-bulu halusnya ikut juga tercabut. Jadi untuk menghilangkan bulu-bulu halusnya adalah dengan cara pembakaran. Untuk pembakarannya sendiri dibakar sampai setengah matang, karena nanti ayam cemani ini akan kita olah menjadi ayam cemani panggang sambal matah. Ini nanti rasanya cukup enak, guys. Jadi untuk setelah dilakukan pembakaran, ini nanti akan dilakukan pengambilan daging. Jadi nanti akan disuir-suir, ya, istilahnya disuir-suir, nanti menjadi kecil-kecil. Berikutnya nanti dicampurkan, ditambahkan dengan bumbu-bumbu. Untuk bumbunya sendiri, yang pertama ada sambal terasi, ini ada lupa saya. Ini ada garam, ada bawang merah, dan ada cabai, dan juga jeruk nipis. Nah, ini nanti dari bumbu ini nanti akan di mix atau dihomogенkan. Untuk proses pencampuran ini diusahakan sampai merata. Ini kita percepat videonya. Oh ya, jangan lupa menambahkan minyak, ya, guys. Menambahkan minyak agar nanti ketika ditumis si ayamnya ini tidak gosong, tidak lengket ke wajannya. Dan berikutnya adalah proses pemasakan atau penumisan dari ayam panggang ini. Jadi saya juga bingung nih, judulnya itu
ayam panggang tapi ditumis. Nah, saya kurang tahu ini karena chefnya bukan saya, jadi saya istilahnya manut sama kokinya ya. Ini kurang lebih sekitar 15-30 menit, nanti tergantung dari bara apinya apakah besar atau kecil. Kalau besar nanti cepat matang, kalau kecil ya nanti akan lama. Tapi ya memang untuk proses pemasakan atau penumisan ayam cemani ini perlu skill khusus, di mana harus bisa membedakan ketika ayam ini sudah masak ataukah gosong ataukah overcook. Ini untuk hasil pengolahannya seperti ini. Jadi kelihatannya seperti nggak enak, gosong atau apa ya, tapi memang karena penampilannya seperti itu, jadi ini jangan dilihat dari segi warna atau penampilannya, melainkan kalian harus mencoba atau mencicipi secara langsung. Untuk rasanya itu memang agak sedikit berbeda dengan ayam-ayam komersial, ayam broiler. Ini lebih mirip seperti ayam kampung rasanya. Jadi cukup sekian video vlog dari kami. Ini kami mohon undur diri. Dari saya sendiri. Gue penutupannya meh piye Jon? Tunggu caki. Penutupannya meh aku tok apa bareng-bareng? Weh, bareng-bareng ya. Nggak enak, gosong atau apa ya, tapi memang karena penampilannya seperti itu, jadi ini jangan dilihat dari segi warna atau penampilannya, melainkan kalian harus mencoba atau mencicipi secara langsung. Untuk rasanya itu memang agak sedikit berbeda dengan ayam-ayam komersial, ayam broiler. Ini lebih mirip seperti ayam kampung rasanya. Jadi cukup sekian video vlog dari kami. Ini kami mohon undur diri. Dari saya sendiri. Gue penutupannya meh piye Jon?